Kini juru selamat itu telah lahir ke dunia. Dalam kepapahan ia terlahir di tempat yang teramat hina. Kandang domba itulah tanda kesederhanaan Allah. Namun lihatlah, para ahli perbintangan, orang-orang terpelajar dan terpandang dari timur jauh datang untuk menyembah sang raja. Harta berharga mereka bawa sebagai tanda penghormatan bagi juru selamat dunia. Marilah kita dengarkan liturgi ke-5. Lukas 2 ayat 1-5. Pada masa itu, Kaisar Agustus menitahkan semua penduduk Empire Roma mendaftarkan diri untuk dibanci. Pembancian yang pertama dijalankan sewaktu Quirinius menjadi gubernur negeri Syria. Semua orang pergi ke kota masing-masing untuk mendaftarkan diri. Yusuf berangkat dari Nazaret di Galilea, lalu pergi ke Bethlehem di Yudea, tempat lahir Raja Daud. Yusuf pergi ke sana karena dia keturunan Raja Daud. Dia mendaftarkan diri bersama-sama Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Lukas 2 ayat 6-9. Ketika mereka di Bethlehem, tibalah masanya bagi Maria untuk bersalin. Dia melahirkan seorang anak lelaki, anaknya yang sulung. Anak itu dipedungnya lalu diletakkan di dalam palu, karena mereka tidak mendapat tempat untuk menumpang. Pada malam itu beberapa orang gembala sedang menjaga domba di padang. Tiba-tiba malaikat Tuhan menampakkan diri kepada mereka dan cahaya. Kemudian Tuhan menerangi mereka sehingga mereka ketakutan. Tetapi malaikat itu berkata, "Janganlah takut. Aku datang membawa berita baik untuk kamu, berita yang akan menggembirakan semua orang. Pada hari ini di kota Daud telah lahir penyelamat kamu, Kristus Tuhan. Inilah tandanya, kamu akan menemui seorang bayi yang dipedung dengan kain dan berbaring di dalam palung." Lukas 2 ayat 13-15. Tiba-tiba malaikat itu disertai oleh pasukan besar malaikat surga yang memuji-puji Allah. Termulialah Allah di langit yang tertinggi dan di atas bumi. Sejahteralah manusia yang menyenangkan hatinya. Setelah para malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu bercakap bersama mereka, "Marilah kita pergi ke Bethlehem dan melihat perkara yang berlaku itu, yang sudah diberitahukan oleh Tuhan kepada kita." Lukas 2 ayat 16-18. Mereka segera pergi, lalu menjumpai Maria, Yusuf dan bayi yang sedang berbaring di dalam palung. Apabila para gembala melihat bayi itu, mereka memberitahu semua orang di situ apa yang dikatakan oleh malaikat tentang bayi itu. Semua orang yang mendengarnya heran akan apa yang dikatakan oleh para gembala itu. Lukas 2 ayat 19-20. Tetapi Maria menyimpan semua perkara itu dalam hati dan merenungkannya. Semua gembala itu kembali ke padang sambil memuji-muji Allah bagi segala yang sudah didengar dan dilihat oleh mereka, karena semuanya tepat seperti yang dikatakan oleh malaikat. Matius 2 ayat 1-2. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembahnya." Matius bab 2 ayat 3-5. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka
di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Matius 2 ayat 6 sampai 8. Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali bukanlah orang yang terkecil di antara mereka yang merentah Yehuda, karena padamu akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu, dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian dia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Matius 2 ayat 9 sampai 11. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka tiba-tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacita mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu, dan lihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur.